So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo V50, smartphone V series terbaru dari Vivo yang cepet banget ya muncul ke pasar Indonesia. Perasaan baru 6 bulan lalu mereka launching Vivo V40 dan sekarang V50 udah mau rilis aja. Vivo V40 sendiri ini udah jadi langganan rekomendasi bulanan Kuliah Sore ya. Buat rentang harga 6 jutaan, itu HP wajib banget masuk karena emang secakep itu. Kayaknya begitu juga nih sama Vivo V50 ini karena bisa dibilang ini adalah penyempurnaan dari Vivo V40. Untuk desain sendiri, Vivo V50 ini itu ngebawa rounded edge design yang enak banget buat digenggam. Nggak cuma nyaman digenggam saat di posisi vertikal aja, tapi saat di posisi horizontal ini juga tetap nyaman. Apalagi smartphone ini udah jadi benda yang melekat ya sama kita, jadi faktor kenyamanan emang sepenting itu bagi Vivo. Mau dipakai aktivitas apapun dengan kondisi pegang smartphone kayak gimana pun, Vivo V50 ini tetap ngasih kesan yang nyaman. Buat pilihan warna ini ada 3, Harmony Red, Blissful Purple, dan Solid Black kayak yang aku pegang sekarang ini. Cuma untuk warna Solid Black-nya ini lebih ke warna abu-abu gelap ya ketimbang warna hitam. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic dan lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM slot berjenis dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada 2 buah lubang mic, lubang charging USB-C, dan lubang speaker lagi yang jenisnya ini dual stereo speaker. Informasi aja kalau bodi dari Vivo V50 ini tuh cukup tipis. Tebelnya ada di 7,39 mm, tapi menariknya dia punya kapasitas baterai yang besar yaitu 6000 mAh. Kata Vivo, bodinya ini 2,5% lebih tipis ketimbang Vivo V40, tapi punya kapasitas baterai yang 9% lebih besar. Ini teknologi Blue Volt Battery ya, yang memungkinkan buat tanam daya sebesar mungkin di bodi yang tipis. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang cuma sebanyak 11% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 90 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 54 menit aja. Kalau buat layar, Vivo V50 ini tuh pakai layar berpanel AMOLED. Resolusinya Full HD Plus 1080x2392 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,77 inci. Buat refresh rate layar ada di 120 Hz, terus udah support HDR10+ serta punya peak brightness yang ada di 4500 nits. Yang menarik, layarnya ini melengkung ya di tiap sisinya, persis kayak bodi belakangnya. Untuk bezel juga hampir sama rata di keempat sisi yang ngasih experience nyaman buat dipakai nonton atau main game. Overall kualitas layarnya ini udah jempolan ya, mulai dari desain dan kualitas yang dikasih udah bisa manjain mata kita nih sebagai pengguna. Meskipun Vivo V50 ini tampilannya elegan, tapi smartphone ini juga termasuk smartphone yang tahan banting. Terbukti dia punya IP68 dan IP69 rating yang nggak cuma tahan dimasukin ke dalam air, tapi Vivo V50 ini itu tahan sama air bertekanan tinggi dan juga temperatur tinggi. Bahkan Vivo sendiri itu kasih menu tambahan underwater photography di menu kameranya. Hasilnya ini oke banget sih buat kita yang mau foto atau rekam-rekam di dalam air tanpa takut HP-nya rusak. Untuk setup kameranya sendiri, Vivo ini ngebawa 50 MP Zeiss All Main Camera, di mana ada 50 MP buat main camera, 50 MP buat ultra wide angle camera, dan 50 MP buat selfie kameranya. Untuk hasil jepretannya ini udah mewah ya, kualitas jepretannya bisa lah diadu sama kamera smartphone flagship. Aku suka sama hasil fotonya di mana hasil jepretannya ini punya karakter yang kuat di tiap foto. Dynamic range-nya juga luas dan detailnya ini juga masih kejaga meskipun itu di kamera ultra wide. Untuk hasil jepretan di malam hari juga masih bagus meskipun tanpa pakai night mode ya. Di sini kalau butuh pencahayaan lebih, kalian tuh bisa pakai AI Aura Light Portrait 2.0 yang tingkat kecerahannya serta warna cahayanya bisa kita atur. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo V50 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke, di sini kita bisa langsung pindah-pindah lensa ya. Hasilnya seperti ini.
Ini ultra wide ya. Coba kita balik ke kamera utama. Nah, ini masih pakai stabilisasi standar. Nanti kita bakal bandingin kalau pakai stabilisasi ultra, dia bakal lebih stabil seperti apa. Nah, ini buat yang stabilisasi ultra, tapi dia cuma bisa di kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Coba kita pakai lari sedikit ya. Oke, hasilnya seperti itu. Ini buat Full HD 60 fps nya hasilnya seperti ini. Dan kalau di sini bisa ultra wide, cuma sayangnya nggak bisa langsung pindah-pindah lensa ya. Jadi saat udah ngerekam, kalau mau di kamera utama ya kamera utama, kalau ultra wide nya. Dan ini kamera utamanya hasilnya seperti ini. Oke, ini ultra wide nya hasilnya seperti ini. Terakhir ada resolusi 4K. Dia juga bisa ultra wide, cuma kayak yang 60 fps tadi, kalau mau ganti ke ultra wide harus dimatiin dulu perekamannya. Ini kita coba dulu yang kamera utama. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita udah pindah ke ultra wide, hasilnya seperti ini. Ini buat perekaman video kamera depan. Ini resolusi Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Warnanya cakep ya, buat warna oke. Terus dynamic range juga lumayan oke. Detail gambar juga lumayan bagus. Muka cakep sih. Dipakai jalan juga stabil, mantap. Oh ya, kualitas mic kalian bisa nilai sendiri ya. Next, ini yang 60 fps Full HD 60. Hasilnya seperti ini. Terakhir ini 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Untuk kualitas video ya sama-sama aja lah ya, cuma beda di resolusi sama fps nya aja. Oke, seperti ini. Dan udah, kita balik ke studio. Yuk. Lanjut buat performa Vivo V50 ini ngebawa chipset Snapdragon 7 Gen 3. Ini adalah chipset yang udah kebukti kenceng ya buat smartphone mid-range. Skor AnTuTu-nya sendiri ini ada di 800 ribuan yang udah nunjukin ini capable buat dipakai di segala aktivitas. Main game Mobile Legends dapetin settingan ultra super. Selama main ini lancar banget buat dapetin di 90 fps. Dan pas lagi aku tes selama 3 game ini aman ya, lancar tanpa adanya kendala sama sekali. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ada di Smooth Extreme sampai HDR Extreme. Selama main di HDR Extreme-nya ini bisa dapat di 60 fps lancar juga tanpa adanya kendala sama sekali. Buat gyroscope ini udah hardware, jadi pengalaman mainnya juga makin asik. Lanjut kalau buat Genshin Impact, ini aku coba disettingin lowest-nya dan alhasil bisa dapat 60 fps ya. Ya kadang-kadang turun ke 50-an fps, tapi hitungannya itu masih lancar dan gak kerasa lah. Kalau buat settingan highest-nya ini ada di kisaran 40 sampai 45 fps, tapi tetap kalau mau lebih nyaman ya kalian bisa pakai settingan lowest-nya aja. Overall sih performa gamingnya udah mantap banget buat ukuran smartphone yang fokusnya bukan buat gaming. Game-game berat kayak Genshin ini udah bisa disikat lah dengan cukup lancar. Vivo sih ada kasih jaminan kalau smartphone-nya ini bakal tetap smooth ketika udah dipakai selama 60 bulan atau 5 tahun. Jaminan yang kesannya berani ya, dan semoga aja terbukti. Buat sistem operasi Vivo V50 ini pakai VanTouchOS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Vivo kasih 3 kali software update dan 4 tahun security patch. Buat ukuran smartphone mid-range ini udah termasuk panjang. Kalau dari segi tampilan sih udah nggak usah ditanya ya. VanTouchOS jadi salah satu OS yang punya tampilan simple, clean, dan elegan. Untuk AI ini pilihannya juga udah banyak banget. Mulai dari AI Photo Editor yang ada AI Photo Enhance dan AI Erase 2.0. Terus ada AI Efficiency Tool termasuk AI Circle to Search buat cari teks, gambar, atau format apapun yang ada di layar. Bahkan musik ini juga bisa. Terus ada AI Live Text dan AI Transcript Assist. Terus ada AI Translation ini juga tersedia ya. Baik AI Screen Translation maupun AI Live Call Translation ini juga ada. Oke, kesimpulannya, sebagai penerus dari Vivo V40 yang dikasih jangka waktu cuma berselang 6 bulan, ini tugas berat sih buat Vivo V50. Tapi ternyata smartphone ini bisa datang dengan bawa penyegaran yang cukup berasa ya dibanding Vivo V30
V40 6 bulan lalu. Kalian bisa beli Vivo V50 ini eksklusif di Shopee dengan berbagai benefit lainnya. Buat detailnya kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.